Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Estakiasa Putri Boe, mahasiswi program studi ilmu gizi dengan NIM 132112105R dari Stikes Nusantara Kota. Hari ini saya akan menjelaskan materi biokimia yang berkaitan dengan protein dan asam amino. Materi yang pertama yaitu protein. Kata protein berasal dari kata protos dan proteos yang berarti pertama atau utama. Protein adalah sekelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Protein yang dibentuk dengan hanya menggunakan satu polipeptida dinamakan sebagai protein monomerik, dan yang dibentuk oleh beberapa polipeptida, contohnya hemoglobin, dikenal sebagai protein multimerik. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Protein pertama kali ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosoma. Sampai tahap ini, protein masih mentah, hanya tersusun dari asam amino protogenetik. Melalui mekanisme pasca translasi, terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh protein, separuhnya ada di dalam otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10-nya lagi di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Protein sendiri tersusun atas 4 struktur utama, yaitu yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer adalah rantai polipeptida sebuah protein yang terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida yang membentuk rantai lurus dan panjang sebagai untayan polipeptida tunggal. Struktur protein yang kedua adalah struktur sekunder. Pada struktur sekunder, protein sudah mengalami interaksi intermolekuler melalui rantai samping asam amino. Ikatan pembentuk struktur ini didominasi oleh ikatan hidrogen antar rantai samping yang membentuk pola tertentu tergantung pada orientasi ikatan hidrogen. Struktur yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier adalah struktur yang dibangun oleh struktur primer atau sekunder dan distabilkan oleh interaksi hidrofilik jembatan garam, ikatan hidrogen, dan ikatan disulfida sehingga strukturnya menjadi kompleks. Ikatan protein yang keempat adalah struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan hasil interaksi dari beberapa molekul protein tersier. Setiap unit molekul tersier dikenal dengan subunit dan keseluruhan rantai polipeptida yang disebut dengan struktur kuarter. Protein itu sendiri memiliki fungsi umum, yaitu menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Selain itu, protein memiliki fungsi utama sebagai zat untuk memperbaiki jaringan sel agar dapat bekerja dengan optimal. Protein itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian lagi. Pengelompokan protein yang pertama yaitu protein sebagai enzim. Protein sebagai enzim merupakan protein yang dapat berfungsi sebagai katalisator. Hampir seluruh reaksi kimia yang terjadi di tingkat sel dikatalisis oleh enzim. Beberapa contoh enzim yang banyak dimanfaatkan saat ini seperti glukosa oksidase yang mengkatalisis glukosa menjadi asam glukonat, urikase yaitu enzim yang dapat membongkar asam urat menjadi alantoin. Saat ini sudah ditemukan lebih dari 2000 jenis macam enzim yang mengkatalisis reaksi kimia yang spesifik dan ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan. Pengelompokan protein yang berikutnya adalah protein transport. Protein transport adalah protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas dari satu organ ke organ lainnya.
Contoh dari protein transport ini sendiri yang mudah adalah hemoglobin yang menyimpan dan mendistribusikan oksigen ke dalam tubuh. Hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen melalui aliran darah dari jantung ke jaringan yang memerlukannya untuk menghasilkan energi. Hemoglobin juga merupakan protein transport yang terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin dapat mengikat oksigen ketika darah melalui paru-paru. Oksigen yang dibawa dan dilepaskan pada jaringan perifer yang dapat dipergunakan untuk mengoksidasi nutrien atau makanan menjadi energi. Pada plasma darah terdapat lipoprotein yang berfungsi mengangkut lipida dari hati ke organ. Protein transport lain yang terdapat dalam membran sel berfungsi untuk membawa beberapa molekul seperti glukosa, asam amino, dan nutrien lainnya melalui membran menuju sel. Protein nutrien sering disebut juga sebagai protein penyimpanan. Protein ini merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa contoh protein ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ovalbumin yang merupakan protein utama putih telur, kasein sebagai protein utama dalam susu. Contoh lainnya adalah protein yang menyimpan zat besi yaitu ferritin yang terdapat dalam jaringan hewan. Pengelompokan protein yang kedua adalah protein kontraktil. Protein kontraktil juga dikenal sebagai protein motil di dalam sel organisme. Protein ini berperan untuk bergerak seperti aktin dan miosin. Kedua protein ini merupakan filamen yang berfungsi untuk bergerak di dalam sistem kontraktil dan otot kerangka. Contoh lainnya adalah tubulin, membentuk mikrotubul merupakan zat utama penyusun flagel dan silia yang menggerakkan sel. Pengelompokan protein yang berikutnya adalah protein struktural. Jenis protein ini berperan untuk menyangga atau membangun struktur biologi makhluk hidup. Misalnya, kolagen adalah protein utama dalam urat dan tulang rawa yang memiliki kekuatan dan liat. Persendian mengandung protein elastin yang dapat meregang dalam dua arah. Jenis lainnya adalah kuku, rambut, dan bulu-buluan merupakan protein keratin yang liat dan tidak larut di dalam air. Kolagen yang terdapat dalam tulang rawan, tendon, dan tulang. Protein ini sendiri memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat protein itu yaitu pertama, sifat fisiokimia. Setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air. Namun, semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, maka larutan protein akan berkurang. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Protein akan bereaksi dengan asam dan basa. Terdapat beberapa fungsi protein yang umumnya bagi tubuh, yaitu fungsi penting bagi tubuh. Yang pertama, protein berfungsi sebagai penghasil enzim bagi tubuh. Yang kedua, alat pengangkut dan penyimpanan. Yang ketiga, pengatur pergerakan. Keempat, penunjang mekanis. Yang kelima, pertahanan tubuh dan imunisasi. Keenam, media perambatan, impuls syaraf. Yang ketujuh adalah pengendalian pertumbuhan. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Dalam biokimia, seringkali pengertian disempit menjadi gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama. Asam amino ini sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Yang kedua yaitu
memproduksi energi. Ketiga, menghasilkan antibodi untuk membentuk daya tahan tubuh. Mendukung proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Berikutnya adalah menunjang penyerapan berbagai mineral seperti zinc dan selenium, serta asam amino sendiri berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Asam amino dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperoleh dari makanan sehari-hari karena tidak disintesis dalam tubuh. Asam amino yang kedua yaitu asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang berasal dari bagian selain dari makanan yang dapat juga disintesis dalam tubuh melalui proses transaminasi. Sifat-sifat asam amino yaitu larut dalam air dan pelarut polar lain, tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar seperti dietil, eter, atau benzena. Momen dipol asam amino sangat besar, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Asam amino juga kurang basa dibandingkan sebagian besar asam amino. Fungsi asam amino sendiri bagi tubuh yaitu membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat saraf, dan rambut. Yang kedua yaitu memproduksi energi. Ketiga, menghasilkan antibodi untuk membentuk daya tahan tubuh. Yang keempat, mendukung proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Yang kelima, menunjang penyerapan berbagai mineral seperti zinc dan selenium. Berikutnya adalah mempercepat proses penyembuhan luka. Berikutnya adalah mendukung produksi hemoglobin dan sel darah merah, memproduksi kolagen, serta asam amino sendiri berfungsi mengatur nafsu makan, siklus tidur, dan suasana hati atau yang biasa disebut dengan mood. Kita masuk pada bagian ketiga yaitu pencernaan dan penyerapan protein. Pertama adalah pencernaan protein. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain enzim pepsin, enzim tripsin, kemotripsin, karboksilpeptidase, dan asam amino peptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan dibuang dan diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung zat nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Yang kita masuk pada bagian kedua yaitu penyerapan protein. Penyerapan protein pertama-tama terjadi dalam mulut. Setelah itu, protein akan memecah di dalam perut menjadi asam amino yang kecil. Kemudian dengan peptida, pankreas lantas mengumpulkan pecahan asam amino tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh protease yang akan memecah asam amino menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Asam amino lalu dibawa menuju aliran darah dan hati. Selanjutnya, sel-sel di dalam tubuh kita akan mencerna protein sebagai pemulih jaringan serta pengembang otot. Masuk pada bagian keempat adalah biosintesis protein. Biosintesis protein atau yang biasa disebut juga dengan sintesis protein adalah proses biologis inti yang terjadi dalam sel menyeimbangkan hilangnya protein seluler atau melalui degradasi atau ekspor melalui produksi protein baru.
Sintesis protein dapat dibagi secara luas menjadi dua fase, yaitu transkripsi dan translasi. Selama transkripsi, bagian DNA yang mengkode protein yang dikenal sebagai gen diubah menjadi molekul template yang disebut messenger RNA atau mRNA. Konversi ini dilakukan oleh enzim yang dikenal sebagai RNA polimerase di dalam inti sel. Pada eukariota, mRNA ini awalnya diproduksi dalam pembentuk prematur yang mengalami modifikasi pasca transkripsi untuk menghasilkan mRNA matang. mRNA matang ini diekspor dari inti sel melalui pori-pori inti ke sitoplasma sel untuk translasi terjadi. Selama translasi, mRNA dibaca oleh ribosom yang menggunakan urutan nukleotida mRNA untuk menentukan urutan asam amino. Ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida kovalent antara asam amino yang dikodekan untuk membentuk rantai polipeptida. Setelah translasi, rantai polipeptida harus terlipat untuk membentuk protein fungsional, misalnya agar berfungsi sebagai enzim. Rantai polipeptida harus terlipat dengan benar untuk menghasilkan situs aktif fungsional. Untuk mengadopsi bentuk 3 dimensi fungsional, rantai polipeptida pertama-tama harus membentuk serangkaian struktur dasar yang lebih kecil yang disebut struktur sekunder. Rantai polipeptida dalam struktur sekunder ini kemudian terlipat untuk menghasilkan struktur tersier 3D secara keseluruhan. Setelah dilipat dengan benar, protein dapat mengalami pematangan lebih lanjut melalui modifikasi pasca translasi yang berbeda. Modifikasi pasca translasi ini dapat mengubah kemampuan protein untuk berfungsi di mana ia terletak di dalam sel, misalnya sitoplasma atau nukleus, dan kemampuan protein untuk berinteraksi dengan protein lainnya. Masuk pada bagian yang akhir, yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa DNA buatan. Sebuah vektor biasanya diciptakan dan digunakan untuk menyisipkan DNA ini ke organisme inang. Selain memasukkan gen, proses ini dapat digunakan untuk menghapus gen. DNA baru dapat dimasukkan secara acak atau ditargetkan ke bagian tertentu dari genom. Suatu organisme yang dihasilkan melalui rekayasa genetika dianggap telah dimodifikasi secara genetik dan identitas yang dihasilkan disebut genetically modified organism atau GMO. Rekayasa genetika telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian, obat-obatan, bioteknologi, industri, dan pertanian. Oke, sekian penjelasan mengenai protein dan asam amino serta berbagai macam rekayasa genetika. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata serta gerakan yang tidak diperlukan. Terima kasih.